Pemirsa, lantas bagaimana upaya pemulangan WNI gelombang berikutnya? Sudah bergabung bersama kami Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Judah Nugraha. Pak Judah, kami ingin tahu proses pemulangan WNI secara bertahap Pak, dari Baku, Azerbaijan ke Indonesia, Pak, WNI dari Iran. Ya, terima kasih Mas Andromeda. Dapat kami update bahwa pada hari ini insya Allah akan tiba kembali 13 warga negara Indonesia yang sudah kita evakuasi dari Teheran melalui jalan darat menuju ke Baku. Ya, saat ini insya Allah petang ini akan tiba 13 WNI, maka total ada 73 ya, warga negara Indonesia yang sudah tiba ke Indonesia. Kalau nanti penerbangan yang 13 sudah tiba, masih tersisa 24. Jadi dalam proses ini yang 24 sebagaimana kita ketahui bahwa pada saat Iran melakukan serangan ke pangkalan militer Amerika Serikat Al-Udeid di Qatar, itu membuat wilayah udara di beberapa wilayah negara Timur Tengah tertutup dan kemudian membuat gangguan penerbangan. Dan oleh karena itu kita sedang mengupayakan untuk mendapatkan tiket ya untuk yang 24 ini, dan insya Allah 24 ini sudah dapat tiket untuk tanggal 28 dan 29 mendatang. Kita garis bawahi Pak soal angka, berarti yang tersisa apakah hanya 24 orang secara total WNI kita di Iran, Pak? Untuk 24 ini adalah bagian dari 97 evakui yang sudah dapat kita geser dari Teheran menuju ke Baku, Azerbaijan. Sedangkan untuk warga negara Indonesia yang lain yang memang dalam proses sebelumnya menyatakan, sebagian besar menyatakan ingin tetap tinggal, kami membuka kesempatan untuk gelombang kedua. Saat ini KBRI Teheran sedang membuka pendaftaran untuk gelombang kedua evakuasi, dan kami dalam kesempatan ini sangat menghimbau kepada warga negara Indonesia yang masih berada di Iran untuk dapat mengikuti proses evakuasi yang sedang dipersiapkan untuk gelombang kedua ini. Artinya Dapat ini kami sifatnya tegaskan imbauan juga ya, bahwa saat ini Pak Judah ya? siaga 1 masih tetap diterapkan oleh KBRI Teheran. Pak Judah, dengan status siaga 1 sifatnya masih opsional, bukan paksaan, tapi hanya berupa imbauan bagi yang ingin tetap di Iran silakan, bagi yang pulang dianjurkan, disarankan pulang untuk menghindari hal yang tidak diinginkan ya Pak Judah ya? Ya. Jadi untuk siaga 1 artinya kita menilai bahwa situasinya sudah membahayakan jiwa warga negara Indonesia, dan oleh karena itu pemerintah Indonesia melakukan langkah-langkah aktif ya, untuk melakukan evakuasi warga negara kita dari wilayah Iran keluar wilayah Iran. Nah, namun dalam peraturan perundangan memang ini kewajiban negara. Namun sifat evakuasi itu sendiri sifatnya voluntary. Pemerintah memang tidak bisa memaksa WNI kita untuk ikut evakuasi. Nah, oleh karena itu yang dapat kami lakukan adalah memberikan assessment keamanan, update situasi keamanan, dan juga potensi eskalasi ke depan yang sangat tinggi, dan kemudian juga menjelaskan resiko-resiko yang mungkin timbul jika mereka memilih untuk tetap tinggal. Info yang masuk ke Kementerian Luar Negeri kami ingin tahu Pak, warga negara Indonesia yang memutuskan masih ingin menetap di Iran, tidak mau pulang terlepas 12 hari ini masih mereda situasinya di sana Pak? Ya, dalam konteks konflik ya relatif mereda. Namun kami melihat bahwa potensi eskalasi masih tetap dapat terjadi. Ya. Oleh karena ini juga menjadi kesempatan bagi kita untuk bisa melakukan evakuasi dengan aman. Kami memang memahami bahwa beberapa kota di mana warga negara kita tinggal, seperti di kota Qom, relatif tidak mendapat serangan dari Israel. Namun sekali lagi potensi eskalasi dapat tetap terjadi. Ya, kita juga mengetahui bahwa fasilitas nuklir Fordo yang diserang oleh Amerika Serikat jaraknya hanya 47 km dari kota Qom. Memang tidak ada informasi dari otoritas Iran terjadinya kontaminasi radiasi nuklir. Namun sekali lagi potensi resiko itu ada. Nah, oleh karena itu untuk keamanan warga negara kita menghimbau agar mereka bisa mengikuti arahan evakuasi yang sudah ditetapkan oleh KBRI Teheran. Direktur Perlindungan WNI Kementerian Luar Negeri, Bapak Judah Nugraha sudah bergabung di Kabar Petang. Terima kasih.